ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Berdoa untuk membuka ibadah kita di sini. Bapa yang baik, Bapa yang sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul satu dengan yang lain melalui meeting di siang Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami, pertemuan kami untuk letak di binaan Pondok Indah, biarlah Tuhan yang acara, Tuhan yang memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, kembali kita memuji Tuhan dengan penuh semangat karena kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, berikan kepada kita. Kita bernyanyi dengan judul lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus,
Kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Renungan pengantar oleh Bapak Pendeta Chandra Silalahi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada siang hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, begitu juga ya Tuhan sinyal, baik juga Tuhan pertemuan kami yang melalui Zoom. Engkau Tuhan tolong, Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin Bapak Ibu, baik, shalom. Shalom. Mari kita, Shalom, Pak. Shalom. mari kita buka kitab kita di 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-16. Firman Tuhan pada siang hari ini dari 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-16. Terdapat dalam kitab Perjanjian Baru ya Bapak Ibu Guru yang hebat, yang luar biasa diberkati Tuhan. Sekali lagi 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16. Ini surat atau pesan terakhir, yaitu surat
Timotius kepada murid yang dikasihinya, yaitu Timotius. Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Amin. Sudah, Pak. Ya, saat itu kita membacanya secara bergantian. Saya yang ke-9, Bapak Ibu yang 10, nanti yang ke-16 kita sama-sama ya. Sebenarnya sampai ayat yang ke-18, tapi kita potong nanti saya coba sampaikan untuk firman Tuhan bagi kita. Yaitu pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ayat 10, Bapak. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krikes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Iya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ayat 12, Bapak Ibu. Titus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Ayat ke-14. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Ayat ke-16 kita sama-sama, 1, 2, ya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku, semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggung atas mereka. Puji Tuhan. Firman Tuhan menceritakan bagaimana Rasul Paulus ditinggalkan seorang, karena orang-orang yang tadinya bersama dia dengan tim meninggalkannya, termasuk si Demas dan juga beberapa murid-murid Tuhan yang tadinya bersama dengan Rasul Paulus melakukan suatu misi pelayanan. Tetapi karena kejenuhan, karena cintaan dunia ini melebihi daripada cinta akan pelayanan, sehingga orang-orang tersebut yang tadinya bersama dengan Paulus meninggalkan Paulus. Dan juga dikatakan ayat yang ke-14, si Alexander tukang tembaga itu telah banyak berkejahatan terhadap aku, yang mendukung, mengasihi, tetapi mereka berbuat jahat. Karena dilihat bahwa pelayanan ini tidaklah begitu indah, tidak menarik, membuat suatu kejenuhan, meninggalkan dan mengata-ngatain daripada yaitu Paulus sendiri. Nah, bagaimana tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru, khususnya yang mengajar di sekolah saat ini dengan status sebagai pelayan Tuhan, ya Bapak Ibu, termasuk saya, berbeda, mungkin ada saudara-saudara kita yang mengajar atau melayani sebagai guru KKI, guru P3K, guru PNS. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana saya pernah juga duduk bareng dengan mereka bersama-sama. Pak, sebenarnya kejenuhan ada dengan keadaan seperti ini. Walaupun mereka jabatannya KKI ataupun P3K. Ada saat-saatnya orang-orang mengalami kejenuhan, orang-orang mengalami bosan. Belum lagi yang namanya ada permasalahan pribadi kita, ya. Ada mungkin sakit penyakit yang kita alami, atau juga keluarga kita, orang tua kita, yang membuat saudara dan juga saya terkadang hampir ada di pintu hal tersebut. Ada kejenuhan di dalam mengajar anak-anak,
yang bukan anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri, dan juga bagaimana kita mengalami yang namanya harus menunggu, ya, seperti kalau saya di sekolah itu Bapak Ibu harus menunggu 2 bulan dulu baru dikasih misalnya seperti biaya transportasi untuk mengajar ke sekolah. Saya mengajar di 2 sekolah, satu di swasta, satu di sekolah negeri, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana saya ikuti mengenai dan saya berdoa kepada Tuhan bagaimana di dalam melayani, yaitu setia di dalam melayani. Dan pada siang hari ini saya mengajak kita bagaimana setia melayani Tuhan, yaitu sebagai Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, yang saya sendiri juga guru ada di sana. Mungkin secara manusia kita dengan pihak sekolah tidaklah dikasih untuk seperti namanya gaji, atau sebenarnya dengan murid yang mungkin hanya 10, 15, 20, 40 ya, tentunya membuat sesuatu dari pihak sekolah kurang menganggap, kurang mengharapkan akan kehadiran kita. Tetapi saya belajar bagaimana dengan seorang hamba Tuhan, yaitu Paulus, yaitu setia melayani Tuhan. Saya diajari oleh kepala sekolahnya, nanti Bapak kalau ketemu dengan misalnya kasat lak atau dinas, Bapak mengatakan bahwa Bapak adalah melayani Tuhan. Ada di sekolah ini adalah melayani Tuhan. Siap Ibu Kepala Sekolah, saya memang melayani. Tentunya kita juga melayani Tuhan dan sebagai guru mengajar di sekolah. Puji Tuhan, tadinya murid di sekolah saya SD Negeri Maja 12, kalau saya sebutkan 10, tetapi sekarang meningkat menjadi 27 orang ya. Jadi saya harus ekstra bagaimana dalam melayani Tuhan. Terlebih di saat-saat ini Bapak Ibu juga menghadapinya, artinya di bulan suci Ramadan, yaitu saudara-saudara kita, anak didik kita yang beragama Muslim, mereka ada dalam suatu ruangan untuk berkumpul. Tentunya saya juga diajarkan oleh Ibu Kepala Sekolah bagaimana membawa anak-anak itu mulai 6:30 sampai 7:30 untuk membuat suatu ibadah bersama dengan anak-anak yang Kristen ataupun anak-anak kita yang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk bimbingan rohani atau berbagai kegiatan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan setiap pagi selama bulan suci Ramadan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita dituntut untuk lebih lagi fokus, untuk lebih lagi memberikan yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu guru yang berada di tempat ini sudah melakukan hal tersebut. Tetapi saya pada siang ini melalui menyampaikan firman Tuhan, mari kita setia di dalam melayani Tuhan. Karena sudah terkasih dalam Tuhan, ketika kita mulai meninggalkan pelayanan kita atau sebagai guru karena kurang begitu mendukung dalam kehidupan kita, saudaraku, kita bukanlah orang yang setia di dalam hal yang kecil. Kita adalah setia dalam proses, yaitu di dalam membimbing mereka. Karena tugas kita adalah membawa mereka mengenal Tuhan, baik karakter hidup mereka. Dan oleh itu, bagaimana kita melihat, yaitu menjadi tokoh utama Alkitab ini, yaitu bagaimana kita meniru keteladanan Tuhan Yesus, yaitu yang setia terus. Ya Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Saya belajar bagaimana bukan hanya hasilnya yang akan Tuhan lihat, bagaimana proses di dalam kita melayani sebagai Bapak Ibu guru, yaitu proses selama mengajar. Sudah terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan kita. Dan bagaimana kalau kita melihat
tantangan-tantangan ada di dalam, yaitu kita harus datang tepat waktu, dan juga sama seperti di bulan suci Ramadan ini saya katakan tadi, kita pagi-pagi ekstra memberikan kegiatan-kegiatan rohani, membimbing anak-anak didik kita, baik juga seperti saya ada di ruang UKS untuk setiap pagi memberikan bimbingan rohani sudah terkasih dalam Tuhan. Dan dikatakan ayat ke-16, ayat 16 dikatakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditangguhkan atas mereka. Ayat, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sudah terkasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan yang menyertai kita, yang memberikan kekuatan untuk melayani Tuhan, tentunya sebagai Bapak, Ibu, Guru. Kalau boleh saya katakan, kita sebagai guru honorer, Bapak Ibu ya, walaupun statusnya sekarang tidak ada lagi untuk sebagai guru honorer, tetapi ada yang disebut dengan guru eskul, ada yang kepala sekolah saya menyebut Bapak adalah pelayan Tuhan di tempat ini, dan itu adalah yang sebenarnya, bahwa kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, marilah kita setia melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita setia di dalam melayani Tuhan. Karena apa, saudara terkasih dalam Tuhan? Bukan masalah seberapa yang kita terima, atau murid kita sedikit. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak lengkap, atau seperti saya kelas 5 tidak ada Bapak Ibu, tapi 1, 2, 3, 4, dan kita harus berpacu juga dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang KKI, GK, PNS, persiapkan soal-soal ujian, ujian harian, ujian juga bagaimana sebentar lagi ada tambahan kelas 6, yaitu yang namanya TKA. Dan kita juga di Kecamatan Durensawit, kita juga bergabung dengan Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan soal-soal ini. Walaupun status kita berbeda, status boleh berbeda di dalam ukuran dunia, tetapi di ukuran Tuhan, kita adalah sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik, Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan. Mungkin orang lain ada yang meninggalkan pelayanannya, tetapi saya percaya khususnya kita Bapak Ibu guru Pak yang ada dalam binaan GKI Pondok Indah, ada orang-orang yang setia, terus diproses, bahkan kita sampai nanti mendapatkan yaitu mahkota kebenaran daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak hanya menerima dari dunia, ada juga berkat-berkat yang Tuhan Allah berikan bagi kita, bukan hanya keuangan, tetapi juga bisa kesehatan, keluarga kita diberkati, karena kita harus meninggalkan pagi-pagi keluarga kita untuk bertemu, untuk mendampingi anak didik kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kita juga, bagaimana sebelum pulang pun kita sudah ada juga memberikan PR atau tugas, dan bagaimana ibu kita ada dalam pertemuan-pertemuan, yaitu guru-guru khususnya kalau kami di Kecamatan Durensawit, ada juga saya lihat Bapak Ibu guru dari Pak Kecamatan Durensawit. Kita ada pertemuan-pertemuan, baik juga dalam sekali sebulan dengan guru-guru Pak, begitu juga dengan Binru yang ada di kecamatan, yaitu di mana kita melayani. Dan dikatakan, marilah kita setia dalam melayani Tuhan. Karena apa? Bagaimana Rasul Paulus, dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia tidak melihat orang lain. Dia tidak melihat partnernya yang tidak setia. Dia tidak melihat kepada orang yang begitu gampang, karena dunia ini, tantangan, kecintaan, nikmatan dunia ini meninggalkan pelayanannya. Tetapi biarlah kita belajar seperti dia mengatakan dalam pesan terakhirnya, yaitu bahwa
menyertai saya juga Bapak Ibu guru di dalam melayani. Tetap semangat, itu memang secara manusia, kalau saya merenungkan, ada kadang tingkat-tingkat anak kita karena harus menunggu anak-anak didik kita selesai dulu mungkin PJOK, selesai belajar dengan wali kelasnya, baru datang ke kita untuk kita belajar agama Tuhan. Bagaimana kita bukanlah sebenarnya yang orang-orang dunia harapkan, tetapi anak-anak didik itu sangat mengharapkan kita di dalam pertemuan pembelajaran bimbingan agama Kristen atau pembelajaran agama Kristen boleh kita sampaikan kepada mereka. Sudah terkasih dalam saya menyampaikan ini, yaitu supaya kita setia di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya para senior saya yang ada juga di tempat ini yang sudah bertahun-tahun, mari kita setia. Apa saudara Tuhan Yesus sertai kita dalam melayani, walaupun status kita sebagai pelayan bukan sebagai kakak atau ASN seperti itu, tapi status kita adalah jelas. Status kita itu Bapak Ibu sangat jelas, yaitu melayani. Seperti tadi kepala sekolah saya mengatakan, Bapak di sini adalah melayani Tuhan. Kalau Kasatlantas Dinas bertanya, Bapak kenapa ada di sini? Bapak adalah melayani Tuhan untuk menyabarkan agama, untuk mengajarkan agama Kristen kepada mereka. Biarlah setelah kita membaca bagaimana sosok Paulus, terlebih Tuhan Yesus Kristus, dia setia di dalam melayani kita, setia terus sampai proses itu selesai, sudah terkasih dalam Tuhan. Sampai anak-anak itu juga mereka boleh menemukan yaitu tingkat-tingkat pengetahuannya di dalam agama Kristen. Jangan saudaraku terkasih dalam Tuhan meninggalkan, maka memulai dengan yang baik, menyelesaikannya dengan baik, yaitu dengan setia di dalam Allah. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, khususnya binaan Tuhan Yesus berkati. Bapak kita dalam doa firman Tuhan. Untuk mengakhiri firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini kami Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu, di mana firman Tuhan boleh menguatkan, memberkati kami, supaya kami juga Tuhan belajar setia terus di dalam melayani Tuhan sebagai Bapak Ibu guru, untuk membawa anak-anak itu mengenal Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk renungannya yang menguatkan kita semuanya. Baik, selanjutnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Christine. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai doa, apakah ada Bapak Ibu yang mau didoakan mungkin keluarganya atau apapun itu? Tidak ada ya? Ya, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara seiman, guru-guru pendidikan agama Kristen melalui ruangan Zoom ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti Paulus yang sangat beruntung dan sangat berhasil dalam mendidik Timotius, begitu juga Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan, memohon
kasih Tuhan, memohon hikmat Tuhan, agar kami dapat menjadi guru-guru yang berhasil dan beruntung, yaitu dengan melihat anak murid kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan sudah mempercayakan kepada kami kesempatan untuk mengajar anak-anak, untuk menjadi pelayannya Tuhan, untuk menjadi hambanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tunggu ingin lebih setia lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurus GKI, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu GKI, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan juga yang memberikan kekuatan dalam mereka menjalankan tanggung jawab pelayanan. Tuhan, setiap rencana dan program yang mereka lakukan agar semuanya berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah yang tempat kami layani. Tuhan yang memberkati kepala sekolah, para guru, para tenaga kependidikan dan seluruh siswa. Kiranya Tuhan memberkati sekolah tempat yang kami layani, sehingga kami dapat melayani dan dapat memberikan dampak dan dapat menjadi terang, dan anak-anak yang kami ajar juga di sekolah tersebut dapat menjadi garam dan terang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari yang teratas sampai yang terendah. Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat, hati yang bijaksana dalam memimpin, sehingga bangsa ini hidup dalam kedamaian, dan pendidikan juga dalam negara ini Tuhan dapat maju, sehingga Tuhan, negara ini menciptakan generasi yang berharga di mata-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk keluarga kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami, keluarga kami, sehingga Tuhan segala sesuatunya yang kami layani bukan hanya orang lain, tetapi kami juga dimenangkan dalam keluarga kami. Terpujilah Tuhan, akhirnya kami menyerahkan segala sesuatunya, rencana kami, pergumulan kami, pelayanan kami hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Preti. Selanjutnya kita kembali puji Tuhan dari lagu Yesus Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya
Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Saya kembalikan kepada pengurus. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita dari perpustakaan Yayasan Taman Sahabat mungkin Selamat bisa datang. mengenalkan diri. Ya, saya Sandra, Bapak Ibu, salam kenal. Saya dari Perpustakaan GKI Pondok Indah. Saat ini mencoba bergabung membantu Pak Yo untuk apa yang bisa dibantu dengan kegiatan perpustakaan dengan Komisi Pekabaran Injil. Salam kenal semua Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jo. Mungkin nanti tahun ini memungkinkan akan ada program untuk bantuan ya untuk akademik untuk memahami tentang kekristenan gitu ya Ibu Sandra ya. Nanti akan kita coba atur ya. Siap Pak Jo. Kemudian dari Karina apa ada pengumuman? Yang penting April guru-guru mempersiapkan ya. Nanti pengumuman akan saya share. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya Kak Yo. Mohon berkenan apa bisa open cam semua? Bisa saya ambil dokumentasinya. Baik. Kak Milka, apakah bisa coba kalau baik, saya hitung sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kak Rosin atau Kak Rina silakan kalau mau tutup. Bapak Kak Jo tutup aja nggak apa-apa. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya. Terima kasih Kak Sandra. Sudah datang di. Ya, sama-sama. Ketemu lagi Kak. Bapak Ibu. Tunggu ya. Terima kasih, Bu. Berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu. Tuhan Terima kasih Bapak Ibu. berkati.